Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita menyerahkan diri kepada Tuhan terlebih dahulu. Siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah baik, Bapak cek kehadiran kita terlebih dahulu. Siapa sekretaris kelas? Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Tidak ada dua orang yang tidak hadir ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tentunya kita akan mempelajari sesuatu yang baru yang sebelumnya sudah kita pelajari, hal tentang pendidikan lingkungan hidup. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana tentang materi pesisir dan laut. Jadi inilah judul pembahasan kita di pendidikan lingkungan hidup, materi baru kita tentang pesisir dan laut. Tentunya pesisir dan laut ini kita akan mempelajari beberapa hal bagaimana pembahasan kita tentang bagian-bagian pesisir dan laut ini. Tentunya kita ada target dan tujuan pembelajaran kita di sana, apa yang mau kita bahas. Jadi di sini kita akan mencapai tujuan kita itu, target kita itu, bagaimana kita menganalisis dampak pencemaran laut itu bagi biota laut dan terumbu karang. Kemudian kita akan menganalisis bagaimana dampaknya pada masyarakat, baik itu sosial dan ekonominya di situ. Tentunya setelah itu bagaimana peran pemerintahnya di situ, masyarakatnya di situ dalam mengatasi hal-hal seperti begini. Itulah target kita dalam membahas tentang pesisir dan laut. Sudah? Selanjutnya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi apa yang minggu lalu kita pelajari? Air. Siapa yang masih ingat? Tentang pemeriksaan kualitas air. Betul. Selanjutnya, hal apa saja yang kamu pelajari tentang air dan kesehatan? Ada yang tahu? Masih ingat? Nah, silakan Suparis. Berdiri saja. Kita mempelajari tentang penyakit-penyakit yang terdapat dalam air yang sudah tercemar. Ada dua jenis penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit yang tidak menular. Penyakit menular seperti tipes, hepatitis, dan diare. Sedangkan yang tidak menular itu seperti gagal saraf pada ginjal, hati dan otak, dan keracunan. Iya, terutama untuk Faris. Biasa ya. Materi minggu lalu kita sudah membahas itu. Itulah efeknya dari materi air yang sudah tercemar akan berakibat apa tadi? Akibat buruk akan menimbulkan yang namanya penyakit menular dan tidak menular. Betul ya? Jadi ini berkesinambungan dengan bagaimana dengan pesisir dan laut kita. Jadi Bapak kasih gambarannya gambar pesisir dan laut. Ya, kita bandingkan nanti, kita berkelompok kita, bagaimana cara menganalisis masalah-masalah ini. Sudah. Mulai ya. Konsentrasi A, B. Mantap. Konsentrasi A, B. Oke. Konsentrasi A, C. Konsentrasi A, B. Utang untuk kita semua. Jadi setiap membangun sebelum itu melatih konsentrasi kita dalam memahami masalah ini. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita tentang permasalahan ini. Pesisir dan laut. Coba diperhatikan masalah-masalah yang kita jumpai di pesisir dan laut. Sebelum kita membentuk kelompok, kita akan memahami bagaimana bentuk
bentuk masalah-masalah yang ada di pesisir dan laut. Nanti kita akan tanyakan dan kita bandingkan dengan gambar kedua nanti. Ini gambar pertama. Inilah pesisir dan laut dan iya, terumbu karang yang memang gambarannya cantik sekali ya. Bagus kan? Inilah gambaran utamanya, gambar utamanya tentang pesisir dan laut. Ya, perhatikan, lautnya jernih kan? Bagaimana dengan terumbu karangnya? Bagus. Cantik. Iya, luar biasa. Sekarang di gambar ini, inilah yang paling kita lihat kalau pemandangannya bagus sekali, pasti keinginan kita berkesan, betul tidak? Betul ya. Kita pengen mau lihat-lihat terumbu karangnya, ikan-ikan kecilnya di situ, apalagi ikan-ikan Nemo itu, kan? Ikan favorit itu, ikan yang paling bagus itu, ikan apa lagi? Napole, Leo. Misalnya mereka biasanya ada di terumbu karang seperti ini. Ini gambar pertamanya, ya, tidak ada masalah kan? Oke, sekarang kita perhatikan di gambar kedua. Nah, bagaimana dengan di gambar kedua? Ada masalah? Ada. Jadi hal yang sesuatu yang awalnya kita lihat sudah bagus, dan gambar yang kedua ini apa yang terjadi? Tercemar. Iya, gambar yang sudah tercemar. Bagaimana hal-hal yang kita bahas tadi dengan tujuan pembelajaran kita, maka kamu bisa memahami bagaimana dampaknya. Apa penyebabnya terjadi seperti begitu? Siapa itu? Nah, nanti jawab. Ya, kita akan buat kelompok. Langsung segera dibentuk kelompok. Bisa kan? Bisa. Oke. Baik, kita mulai ya. Bapak ambil secara random ya. Beda, ada 2 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Yang pertama si Faris, tulis nama anggotanya, Ajasman, Ailen, Esa, Cindi, Srijaya. Kita tulis dulu. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami memulai, perkenalkan nama saya Konsil Director. Nama saya Elizabeth. Soal yang pertama,
bagaimanakah perbedaan kedua gambar tersebut? Nah, jawabannya itu perbedaan antara gambar 1 dan 2 adalah pada gambar 1 merupakan terumbu karang dan pesisir pantai yang masih belum tercemar dan airnya masih jernih dan masih tetap terjaga keindahannya atau terawat. Sedangkan gambar yang kedua merupakan contoh pesisir pantai dan terumbu karang yang sudah tercemar sehingga merusak keindahan dari pesisir laut dan terumbu karang serta menyebabkan ikan-ikan mati. Soal nomor 2. Menurut kalian, apakah penyebab terjadinya masalah pada gambar 2? Penyebab terjadinya masalah pada gambar 2 dikarenakan pencemaran laut yang dilakukan oleh manusia seperti membuang sampah ke laut, membuang limbah industri di laut, dan tumpahan minyak dari kapal yang bocor, serta cara menangkap ikan yang salah dengan melakukan pemboboman yang menyebabkan laut tercemar dan membuat ikan mati. Soal nomor 3. Menurut kalian, dampak apakah yang terjadi pada biota laut dan terumbu karang jika terjadi masalah pada gambar 2? Perkenalkan, nama saya Granita. Oke. Menurut hasil nomor 1 pada diskusi kami yaitu dengan memperhatikan gambar 2 di atas, diskusikanlah permasalahan yang terjadi sesuai dengan pertanyaan berikut. 1. Bagaimanakah perbedaan kedua gambar tersebut? Menurut saya, pada gambar pertama itu merupakan kondisi alam di laut yang masih normal dan juga masih belum tercemar. Sedangkan pada perbedaan pada gambar kedua, pencemaran terjadi di dalam laut dan merusak biota laut di dalamnya. Akibat dari pencemaran itu bisa diakibatkan dari pembuangan sampah secara sembarang dan pembuangan limbah. Hal tersebut juga merusak keindahan alam di dalamnya. Sedangkan gambar yang di sampingnya diakibatkan penangkapan ikan dengan cara pembuangan dan juga tumpahan minyak dari kapal-kapal sehingga ikan di dalamnya terkena kandungan laut dan ikan tersebut mati sebelum dikonsumsi. Oke, untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh pertanyaan dari nomor 2 yaitu menurut kalian apakah penyebab terjadinya masalah pada gambar 2? Menurut kami penyebab terjadinya masalah pada gambar 2 pada bagian pertama bagian gambar laut yang tercemar karena akibat dari pembuangan sampah sembarangan di laut contohnya seperti sampah plastik dan lain-lain yang dapat menyebabkan ikan atau makhluk hidup di dalam laut dapat memangkas sampah plastik tersebut yang dapat menyebabkan biodata laut mati pun tercemar. Sedangkan pada bagian gambar kedua terlihat ikan-ikan yang berserakan di pesisir pantai yang terjadi akibat dari pemupukan ikan atau tumpahan minyak yang ada di laut. Menurut kalian, dampak apakah yang terjadi pada biota laut dan terumbu karang jika Siapa ini? Nah, silakan Iva. Kita tahu bahwa kalau membuang sampah sembarangan di laut itu merupakan termasuk pencemaran laut. Jadi bagaimana bisa kan kalau kita membuang sampah sembarangan di laut itu sampah itu mengapung ke atas. Bagaimana bisa dampaknya itu sampai ke dasar laut? Ikan-ikan di dasar laut mati. Oke, saya akan menjawabnya. Menurut saya, kan ikan mungkin saja naik ke atas di dasar laut untuk mencari makan, dan mungkin dia bisa menarik sampah-sampah tersebut sampai ke dasar laut untuk dijadikan makanannya. Oleh sebab itu, mungkin sampah-sampah yang ditarik di dasar laut bisa ada di dalam. Itu menurut saya. Karena dia malah mungkin cari makan di dalam doang, kan seringnya di dasar laut. Iya, apalagi sejenis plankton-planktonan kan di atas permukaan. Ada yang tanggapi? Cocok? Ada yang mau tanggapi? Silakan, Moses. Mau menanggapi jawaban? Silakan bertanya. Moses. Jadi bukan hanya plastik yang menjadi permasalahan. Kalian juga termasuk, makanya plastik. Jika plastik mengapung batas, tentu saja bahan logam pasti harus dibawa makanya. Plastik bakalan jatuh juga ke darat. Karena bukan hanya plastik yang menjadi sampah, limbah.
Nice. Cocok. Coba. Oke. Ada lagi. Pertama, kesimpulan yang pertama, perbedaan gambar satu dengan gambar dua itu berbeda, betul ya? Berbeda ya? Gambar pertama bagaimana? Indah, bagus. Ya masih terawat terumbu karangnya. Gambar dua. Tercemar. Yang kedua tadi apa yang ditanyakan di situ? Yang kedua? Penyebab terjadinya pada gambar kedua sudah terjawab ya. Masalahnya karena memang manusia egois, ya, tidak memikirkan kepentingan yang lain. Jadi selesai pakai hari ini, selanjutnya inti dari permasalahan ini sudah selesai semua, ya. Pelajaran kita sudah selesai. Sekarang Bapak tanyakan beberapa orang saja, ya, mengenai pengalaman pelajaran kita dari awal tadi sampai akhir apa yang kita lakukan. Kita coba di kelompok meteor. Siapa ini? Si Eva, wakil. Eva, apa yang kamu dapatkan selama awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kita? Apa yang kamu dapatkan? Apa sisi positif yang sudah kamu dapatkan? Dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, apa yang sudah kamu dapatkan? Silakan. Ilmu apa yang sudah kamu dapatkan? Nah, silakan Moses. Jadi yang saya dapatkan dari Ya, dan kepada agama yang lain ini masuk kelas ketiga. Tidak ada yang keluar ruangan. Menunggu Bapak Guru masuk kelas ketiga. Yang Bapak panggil ini hanya yang ikut vaksin. Saja. Yang ketiga, dampak apa yang terjadi pada biota laut dan terumbu karang jika terjadi masalah pada gambar kedua? Kalau sudah tercemar, apa yang terjadi? kehilangan tempat tinggal. Apa dampaknya? Kehilangan? Tinggal. Apalagi biota laut? Iya. Latihannya silakan dicatat. Apa nih? Apa nih? Desa Bagaimana kehidupannya? Silakan ditulis soalnya. Sudah? Selesai? Nah, itu tetap semangat dan tepuk tangan untuk kita semua. Lebih semangat lagi. Demikian saja, selamat pagi.